Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 5, masih mengenai formulir. Yaitu kemarin kamu sudah belajar mengenai lembar jawaban komputer, formulir pengiriman barang. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai wesel pos. Nah, kita akan belajar menulis wesel pos ya. Kamu mungkin pernah menerima kiriman uang dengan wesel, tetapi mungkin kamu belum mampu mengirim uang dengan wesel itu. Kamu masih bersekolah. Akan tetapi, suatu saat nanti kamu pun akan mendapat kesempatan mengirim uang dengan wesel ya. Pengiriman uang dengan wesel ini sangat baik dipandang dari segi keamanan dan keselamatan uang yang dikirimkan. Coba kamu perhatikan surat pos yang disebut wesel di bawah ini. Wesel pada contoh adalah jenis wesel lama, ya. Nah, perhatikan ini adalah contoh wesel pos, ya. Ada kolom-kolom untuk kalian isi. Jadi ketika kalian misalnya nanti suatu saat akan mengirim uang dan mengirim uangnya menggunakan pos ya, tidak melalui bank tapi bisa menggunakan pos, kita bisa mengirim dengan wesel pos. Sebelum mengirim uang, kamu harus mengisi data-data terlebih dahulu. Nah, perlu diperhatikan pengisian datanya harus benar agar nanti tidak ada kesalahan. Nah, yang harus kamu lakukan ketika mengisi formulir adalah membaca terlebih dahulu petunjuk yang ada di formulir tersebut. Termasuk di sini di halaman belakang wesel biasanya ada ketentuan dan syarat-syarat pengiriman uang. Kamu harus baca terlebih dahulu agar kamu paham dan tidak melakukan kesalahan yang akan merugikan dirimu sendiri. Nah, di sini bisa dibaca ketentuan dan syarat pengiriman uang ya. Pengirim wajib mengisi formulir uang dengan lengkap dan benar, serta menandatanganinya sebagai tanda setuju atas ketentuan dan syarat pengiriman uang melalui PT Pos Persero selaku penyelenggara layanan uang. 2. Dalam hal pengiriman memilih layanan wesel pos instan, pemberitahuan NIP dan PIN kepada penerima dilakukan oleh pengirim. Dalam hal pengirim memilih layanan wesel pos dengan layanan diantar, prima atau standar, pemberitahuan kiriman kepada penerima dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero dengan antaran position. Pengisian PIN hanya boleh dilakukan oleh pengirim sendiri dan dilarang memberitahukan kepada orang lain selain penerima. PT Pos Indonesia Persero tidak bertanggung jawab atas penggunaan PIN oleh yang tidak berhak akibat kelalaian dan kesalahan pengirim. Pembatalan kiriman uang dapat dipenuhi atas permintaan dan dapat dibayarkan kembali kepada pengirim yang tercantum pada resi setor senilai sebesar uang yang dikirimkan. Jika belum diuangkan oleh penerima dan RS kedua belum terantar khusus untuk wesel pos dengan layanan diantar. Dalam hal ini, bea kirim tidak dapat dikembalikan. PT Pos Indonesia Persero tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pengiriman uang dimaksud. Akibat situasi atau kondisi yang terjadi di luar kemampuan PT Pos Indonesia Persero seperti peperangan, bencana alam, kebakaran, kerusakan pada sebagian atau seluruh alat komunikasi, pergolakan sosial, dan lain sebagainya yang sama dan atau dipersamakan dengan hal tersebut. Wesel Pos menjadi kadaluarsa setelah 2 tahun sejak tanggal setor. Sesudah waktu tersebut, wesel pos tidak dapat diuangkan lagi. Dengan menandatangani formulir ini, pengirim menyetujui semua ketentuan dan syarat pengiriman uang yang berlaku. Nah, anak-anak mungkin di setiap
mungkin ada yang berbeda ya di setiap, misalnya di yang sekarang, ataupun jika kamu mengirim uang melalui bank dan lainnya. Tapi ingat, yang harus kamu lakukan sebelum menandatangani, kamu baca dahulu agar kamu tidak melakukan kesalahan yang akan merugikan dirimu sendiri. Nah, untuk mengisinya, bacalah semua keterangan, kemudian isilah wesel ini sesuai dengan permintaan di dalamnya. Tuliskan jumlah uang yang hendak dikirim. Lihat ya, ada kolomnya nanti. Tuliskan alamat yang dituju dengan jelas dan terang. Perhatikan pula kolom untuk itu. Nah, alamat harus dijelas ya, karena jangan sampai kamu mengirim uang salah. Karena alamatnya tidak jelas, nanti jadi salah alamat. Nah, tuliskan pula bukti setor uang pada kolom yang ada di sebelahnya. Bukti setor ini akan dikembalikan kepada kamu sebagai bukti pengiriman. Tuliskanlah lagi tanggal dan jumlah uang serta alamat kamu pada kolom yang telah disediakan pada halaman yang sama. Jangan mengisi kolom yang akan diisi oleh petugas kantor pos. Oleh karena itu, kita harus membaca dengan teliti agar tidak salah mengisinya. Lihat halaman belakang wesel ya yang tadi Ibu bacakan, isi dan tuliskan pesan pada kolom berita. Tulislah berita dengan singkat karena kolom itu sangat terbatas, nama dan alamat yang ditujukan tidak perlu lagi ditulis. Isi berita dapat bermacam-macam yang disesuaikan dengan tujuan pengiriman uang tersebut. Misalnya, uang untuk biaya sekolah, biaya rumah sakit, biaya penelitian, atau mungkin juga biaya pembayaran utang pada beberapa orang teman. Dengan demikian, kolom yang kecil itu terisi dengan baik. Oke, perhatikan ini merupakan salah satu contoh wesel pos yang sudah diisi ya. Nah, nama pengirimnya di sini serta alamat, mungkin kode pos, telepon ya, jika diminta. Terus di sini juga nama penerimanya, alamat penerima, telepon penerima, emailnya. Email ini jika ada boleh diisikan. Nah, ini jumlah uangnya ditulis dan ditulis juga terbilangnya. Nah, misalnya ini Rp305.000. Nah, jenis layanannya ditulis. Nah, ini beritanya, untuk apa uang ini kamu berikan ya, kamu kirim. Nah, di sini tulis tanggalnya serta tanda tangan. Ingat, tanda tangan dan nama jelas ya. Ini tidak perlu diisi karena ini diisi oleh petugas pos. Nah, perhatikan juga ini contoh selanjutnya. Nah, di sini jumlah hampir sama ya dengan yang tadi, hanya mungkin letaknya saja yang berbeda. Di sini ada jumlah yang dikirimnya berapa, menggunakan angka, terbilang itu dijelaskan, disebutkan namanya, ini misalnya Rp100.000. Tanggal kirimnya diisi, nah nomor resi ini biasanya diberikan dari sana ya. Nah, dikirim, nah berarti ini adalah siapa pengirimnya, nama, alamat, ya, telepon jika ada, jika tidak diminta ya sudah tidak apa-apa. Nah, ditujukan kepada, kita akan mengirimnya kepada siapa? Contoh ini Ahmad Rumi, Jalan Perbatasan nomor 31, P. Brian. Nah, ini adalah kode pos 20239, teleponnya 06166127784. Nah, untuk alamat yang dituju, usahakan harus diisi kode pos dan nomor telepon ya. Karena jika nanti petugas kesulitan menemui mencari alamat, bisa dilihat kode pos dan juga bisa menghubungi orang yang dituju. Nah, biaya kirim ini ditulis jika ada biaya kirim. Nah, berita, ini uang ini
untuk membeli buku pelajaran yang dibutuhkan. Nah, beritanya ini tergantung ya apa beritanya. Nah, ini tanda tangan pengirim dan ingat nama jelas. Biasakan jika sudah menandatangan dikasih nama jelas. Ini tidak perlu diisi karena ini akan diisi oleh petugas pos atau petugas pengirim. Oke, sekarang kita ke latihan soal. Soalnya, pada 30 November 2021, Ibu Siti akan mengirim uang Rp1.350.000 untuk pembelian 150 buklet kepada Ibu Rina. Alamat Ibu Siti di Jalan Sindang-Sari 3, nomor 1 Panjilukan, Kota Bandung, kode posnya 40614. Sedangkan alamat Ibu Rina di Jalan Kenanga 5, Jakarta Barat, Provinsi Jakarta, kode posnya 10120 dengan nomor telepon 08111229999. Nah, Ibu Siti akan mengirim menggunakan wesel pos biasa. Bantulah Ibu Siti mengisi wesel pos tersebut pada kolom berikut. Nah, tolong bantu Ibu Siti mengisi wesel pos di kolom ini. Nah, silakan kerjakan tugasnya. Terima kasih.